Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Gita Sundari dari Sunda. Di video kali ini aku mau review mesin jahit di bawah 100.000. Gila, enggak? Coba. Mesin jahit di bawah 100.000? Itu beneran bisa jalan? Itu beneran berfungsi? Mama nih wajib nonton, wajib banget. Dan buat kalian yang penasaran sama aku juga penasaran, keep watching sampai video ini selesai, tapi jangan lupa like dan subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya biar nanti dapat notifikasi untuk video baru aku. Oke, langsung aja. Namanya mesin jahit mini portable dan kita lihat dia semini apa. Tada! Ini buat ukuran mesin jahit sih emang bener-bener mini ya. Dan ini belum aku buka sama sekali. Dan juga sih packingnya cuma segini doang, nggak pakai bubble. Aku nggak tahu ya apa karena aku nggak nambah bubble lagi di. Soalnya nih aku beli di Shopee. Harganya berapa? 86.000. Taruh. Nah, 86.152 rupiah. Oke, kita bulatkan jadi 87.000 lah ya. Aku deg-degan banget sih soalnya ini nggak pakai bubble wrap gitu. Alhamdulillah, ini tuh aman. Bubble, aduh, apaan tuh? Penampakannya seperti ini. Di dalamnya ada mesin jahitnya, ya ampun. Ini lucu banget, kayak buat mainan ya. Dan ada manual book. Kemudian ini kayak charger gitu, apa ya? Adapternya kali. Dan ini buat pedalnya. Apa dulu ya? Bingung soalnya. Ini ada yang ketinggalan perlengkapannya, dikasih palet benang 4 buat masukin jarumnya itu. Nih. Ini kayak gini. Aku masih bingung nih. Jadi nih kalau yang aku beli ini, dia si benangnya udah dipasang sama sellernya sih. Soalnya ini juga kayak ada bahan bekas nyoba. Pasti sih dicoba dulu dia berfungsi apa enggaknya sebelum dikasih ke konsumen ya. Kita fungsi-fungsinya dulu. Ini buat naruh benangnya, tapi bisa juga di sini benangnya yang namanya bobbin holder. Ini buat ngatur kekencangan si benangnya yang ngaruh nanti ke hasil jahitannya guys. Terus ini jarumnya ada di sini ya, kayak mesin biasa aja, mesin. Dan ini buat pemotong benang. Terus di bawahnya nih ada LED-nya. Aku nggak tahu ini warna LED-nya dia kuning apa yang putih ya. Oh, terus yang di sini ini on off. Ini untuk mode kecepatannya ya. Di sini ada L itu untuk low dan di sini ada H itu untuk high. Nah, kalau dia ada di dalam sini, kita pencet. Ini modenya low atau lambat. Terus kalau dilepas gini dia modenya high, cepat ya. Ini baik banget sih ya, sellernya udah ngasih benang nih. 1 palet, terus oke kita lihat. Oh iya, ini untuk naikin atau nurunin si jarumnya. Overall sama ya sama mesin jahit biasanya. Aku belum tahu fungsinya apa, nanti kayaknya sambil jalan. Kalau di mesin biasa ini buat si jalannya. Oh iya benar, buat jalannya jarum nih. Jadi kalau kita putar yang tadi itu si jarumnya ikut keangkat. Iya bener, ini bekas nyoba si sellernya. Dan sekocinya dia kayak gini. Udah ada benangnya juga. Ya ampun, makasih seller, baik banget. Oh iya, ini juga jarumnya dikasih yang udah dipasang 1 sama yang cadangannya di sini 1. Tapi ini kayaknya jarumnya nggak bisa dirubah-rubah ukuran. Nggak, kalau di yang mesin biasa kita bisa rubah ukuran jarum. Tergantung kita mau pakai bahan apanya. Ini lubang ini untuk nyolokin, untuk plugin si pedalnya. Terus yang ini
untuk adapternya. Dia kayak yang segede apa sih, chargeran konektor laptop gitu. Oh, ini di bawahnya ada baterainya, ya ampun katro banget sih. Kita pantesan ini disebut portable, cuma baterainya nggak dikasih free. Ya, baterainya pakai 4 biji. Oh ya, aku tadi lupa sebutin nama tipenya. Ini tuh mesin jahit mini portable 202 LED. Jadi kata si sellernya itu di deskripsi produknya, sebelumnya itu dia ada generasi pertama, ini adalah generasi kedua si mesin jahit mini portable ini. Kalau yang pertama dia lebih kecil, dan sekarang ini lumayan agak gede katanya sih. Aku soalnya yang pertama nggak tahu, ini juga baru coba pertama kali. Oke, kita di sini langsung lanjut cara pasangnya aja ya, berhubung pasang benangnya di sini udah dipasang sama sellernya. Jadi ini jalurnya itu pertama di sini, terus ini tinggal diselipin aja ke sini, terus masukin nih ke yang gerak-geraknya. Nah, terus ini kan nih ada lubang lagi di sini, masukin. Pokoknya ikutin ini aja. Nah, terus masukin lagi di lubang di atas jarumnya. Baru masukin ke jarumnya. Ini buat kaum lemah ya. Masukin benangnya harus pakai alat bantu. Wih, pakai yang kayak gini aja susah. Oke, udah masuk. Kemudian kita pasang adapternya. Weh, pabelit guys. Oke, aku. Nah, jadi ini buat adapternya di sini. Nah, adapter udah, tinggal kita pasang yang pedal. Kalau yang pedal ini kayak jack mic. Nah, ya kan? Yang berapa, yang 3 mm 3 mm masing-masing. Sekarang udah dicolokin si adapternya ke stop kontak. Ini kita coba dulu LED-nya aja ya. Nomornya ada di sini. Oh, ini ternyata yang warna warm. Ya, sedikit membantu sih daripada enggak sama sekali, tapi yang lebih efektif kalau yang putih gitu cahayanya. Tapi it's okay ya, jangan banyak protes. Ini harga 87.000. Jangan banyak protes. Dan di sini aku udah nyiapin bahan-bahan, diantaranya bahan katun dia katun Bangkok, katun Paris. Ini bahan apa? Aku nggak tahu, yang pasti tipis banget. Dan ini bahan spandek ya. Nah, yang pertama, wait ya. Oke, kayaknya lebih enak nih kalau posisinya kayak gini ya. Kita langsung aja coba di mode low. Ini aku pakai pedal di kaki ya. Oke teman-teman, tadi aku udah selesai yang ngejahit di bahan-bahan yang tadi aku sebutin. Nih yang pertama di bahan katun Paris ya, kerudung Paris itu kan tipis banget. Ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Ini belakangnya, ini hasil yang bawahnya itu. Dan sebenarnya itu nggak ada perbedaan yang signifikan
untuk hasil jarak si jahitannya itu. Ini apa sih, aku nggak tahu ini namanya bahan apa, yang jelas tipis. Nah ini buat di bahan tipis ya. Terus yang buat bahan katun ini udah agak lumayan tebel nih. Apakah dia masih bekerja dengan sempurna? Oke, kita bisa lihat sendiri. Ini jarak si benangnya itu cuma bisa segini. Oke, next kita ke bahan yang lebih tebal lagi. Ini spandek ya, dan aku tadi dilipat. Berarti ini 3 lapis. Apakah ini masih bagus? Wow. Cuma garisnya aja nih yang putar petot. Dasar aku. Tadi aku udah nunjukin semua hasil jahitan dari mesin jahit mini portable ini, dari yang tipis sampai yang tebel yang memang diperuntukkan untuk mesin jahit ini. Jangan coba-coba dipakai buat ngejahit jeans, sama pokoknya yang tebel-tebel jangan. Kasihan, nanti langsung rusak. Oke. Pokoknya teman-teman itu kalau beli mesin jahit ini ya jangan berharap banyak, soalnya pertama emang harganya dari harganya juga ya 87.000 gitu. Segini aja udah uyuhan dapet. Oke, kalau untuk perbandingan sama mesin jahit yang biasa, kita bahas yang nggak adanya dulu di mesin jahit mini portable ini. Yang pertama, dia nggak ada mode mundur arah jahitan itu, yang otomatis kalau nggak ada buat ngatur maju mundurnya itu, berarti kita juga nggak bisa ngatur jarak panjang atau pendeknya si benang. Yang kedua, kita nggak bisa mindahin benang dari gulungan gede itu ke palet. Udah sih, cuma itu doang kayaknya. Dengan harga 87.000 kita udah ngedapetin mesin jahit yang ada LED-nya. Terus kita ngegunainnya bisa pakai listrik dan juga bisa portable, mudah dibawa kemana-mana. Terus pemakaiannya juga bisa pakai pedal atau bisa pakai tombol on off-nya, tergantung kita pemakaiannya. Kalau kita mau banyak berhenti, kita bisa pakai pedal, dan kalau kita mau ngejahit ya nggak banyak berhentinya, kita bisa pakai tombol on off-nya. Dan itu menurut aku worth it banget sih ya, buat pemakaian sehari-hari aja, buat pemakaian di rumah gitu, bukan buat industri yang mana bisa lah. Kayaknya udah deh, segitu aja review kali ini. Buat teman-teman yang suka jangan lupa ya like, dan oh iya, aku minta dong buat teman-teman yang udah pakai produk ini, udah pakai alat ini, komen untuk pengalamannya, aku mau tahu ya. Oh iya, jangan lupa share juga di sosial media yang teman-teman punya. Semoga menjadi pertimbangan untuk teman-teman mau beli atau enggak si alat ini. Ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.